Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Jemaah rahimakumullah, tak henti-hentinya hati dan pikiran serta lisan kita mengungkapkan rasa syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yakinlah bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah summa iza masakumud durru fa tazalun. Semua nikmat yang ada pada dirimu itu datangnya dari Allah. Apabila kamu ditimpa kemelaratan, maka mohon pertolongannya dan bersabar dengan berdoa kepada Allah. Jamaah rahimahullah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Hatib akan menyampaikan tema berdakwah, berjamaah, dan membangun sosial ekonomi umat. Terkesan panjang akan tema ini, tapi ketika kita merefleksi dari rukun Islam yang sangat fasih kita menyampaikannya adalah sampai rukun Islam yang ketiga saja. Rukun Islam yang pertama adalah berkenaan dengan syahadat. Syahadat adalah pintu gerbang sekaligus password menandakan kita orang yang beriman. Itulah fase periode Makkah yang dibujangkan Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga bangunan akidah yang kokoh itu mampu untuk masuk pada fase berikutnya, yaitu mendirikan sholat. Secara sederhana, kita bersahadat dibuktikan dengan sholat. Bahkan syahadat yang kita lantunkan di sholat wajib saja 17 kali dalam satu hari semalam. Pada fase berikutnya, rukun Islam itu adalah menunaikan zakat. Al-Quran, As-Sunnah hampir-hampir tidak membedakan batasan zakat dan sedekah. Tapi jika hendak dibedakan, sangat mudah kita membedakannya.
zakat berkenaan dengan harta yang wajib kita tunaikan. Sedangkan sedekah adalah harta dan non-harta, berkenaan dengan harta dia sangat dikuatkan sekali untuk kita tunaikan. Jamaah-jamaah rahimakumullah, rukun Islam ini adalah kurikulum kehidupan kita sebagai muslim, sebagai individu maupun sebagai sosial atau jamaah. Dan ini adalah paketan dakwah Rasulullah. Ketika kita merefleksi bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah ketika membangun Makkah 10 tahun, kurang lebih 12 tahun, kemudian masuk pada periode Madinah. Masuk ke Madinah, beliau mengutus sahabat yang sangat ramah. Tidak juga hafal Quran, karena Quran juga belum tuntas disampaikan. Tidak juga hafal hadis, karena hadis masih berproses. Nama sahabat beliau adalah Mus'ab bin Umair al-Abdani. Paketan dakwahnya tentang syahadat, sholat, dan zakat. Syahadat, sholat, dan sedekah. Syahadat adalah dimensi spiritual. Sholat adalah dimensi sosial sekaligus ekonomi. Zakat sudah tentu dimensi ekonomi. Kalau kita sebagai muslim memahami ini saja, tidak mungkin ada orang fakir yang mesti kelaparan. Tak akan mungkin orang miskin yang dibantu dengan bantuan pemerintah. Cukup dengan jamaah masjid. Karena pesan masjid itu, tema masjid itu adalah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir aqimus shalah wa atuz zakat. Umumnya kita ini berhenti di jamaah sholat, bukan jamaah masjid. Jamaah masjid itu adalah orang-orang yang sujud, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh. Mari kita refleksi lagi perjalanan dakwah Rasulullah. Dalam Sirah Nabawiyah tidak disebutkan dan diceritakan bagaimana pesan tip Rasulullah kepada Mus'ab. Tapi kita dalam proses kehidupan ini sudah sangat paham dan sering mendengar bagaimana hasilnya. Syahadat dan sholat diproses pada periode Makkah. Berikutnya di periode Madinah. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair al-Abdari ke Madinah. Dia berdakwah tidak sampai 2 tahun. Apa yang dihasilkan dari proses itu? Saya selalu mengatakan ini adalah dakwah tingkat tinggi. Karena pada proses itu Mus'ab mampu membangun jamaah Ansor itu berbagi dan mewarisi. Kalau mewarisi ini adalah cita nasab. Kita punya tanah, punya harta, maka warisnya adalah keturunan kita. Kita punya harta benda, maka anak-anak kita lah yang akan mewarisi harta-harta kita. Tapi bangunan yang kokoh yang dibangun oleh Mus'ab bin Umair al-Abdani adalah berbagi dan mewarisi. Mungkin kita pernah mendengar dialog bagaimana Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dipasangkan dengan Ansor. Sa'ad bin Abi. Sampailah proses hijrah itu berlangsung. Kaum Muhajirin yang dipimpin Rasulullah kemudian ditunggu oleh
Mus'ab bin Umair di Madinah, dipasangkanlah satu persatu. Yang sangat terkenal ceritanya ada cerita Abdurrahman bin Auf. Ya sahabatku, kira-kira ceritanya, aku punya 3 bidang tanah, tinggal kau pilih mana yang kau kehendaki. Orang alim setingkat Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak ya sahabatku Sa'ad bin Abi, tunjukkan saja aku di mana pasar. Padahal hijrah dari Makkah ke Madinah itu selai sebinggang, tidak membawa harta dan sebagainya. Bahkan istri yang tidak ikut dengan iman kepada Allah dan Rasulnya tinggal di Makkah. Berikutnya Sa'ad bin Abi menawarkan, ya Abdurrahman, aku punya 3 istri, engkau pilihlah. Bukan bahasanya aku punya 3 istri, aku tidak senang yang kedua, aku ceraikan dan kau nikahilah. Kau pilihlah. Jika kau menginginkannya, aku ceraikan sampai masa iddahnya, nikahilah. Inilah yang dikatakan sedekah tingkat tinggi. Apalagi jamaah masjid ini namanya Jami'atul Taqwa. Taqwa indikatornya itu adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Indikator takwa yang pertama kita sebagai orang muslim. Dan hari ini di mimbar ini tidak sah saya sebagai khatib apabila tidak menyebut pesan takwa tersebut. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang membelanjakan hartanya ketika lapang maupun sempit. Kalau kita lihat pesan daripada jamaah masjid, orang yang memakmurkan masjid, kita cenderung sampai di sholat saja. Bahkan kita adalah bangunan jamaah sholat, bahkan tidak terkesan. Maka kalau kita refleksi rukun Islam itu, syahadat dibuktikan dengan sholat, sholat dibuktikan dengan berjamaah, dan bangunan jamaahnya adalah wa ta'awalu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini yang harus kita bangun. Begitu sampai di hukum zakat, aqimus shalah wa atuz zakat, maka harus diambil zakat tersebut, harus diambil sedekah tersebut. Quran tidak menggunakan kata zakat dalam pengambilan. Quran tidak menggunakan kata sedekah dalam kata zakat dalam pembagian. Quran menggunakan kata sedekah dalam pengambilan maupun pembagian. Ini harus kita pahami. Ketika kita tidak sampai di hukum zakatnya, maka bersedekahlah. Tidak mungkin jamaah at-taqwa ini, kalau kita terjemahkan sesuai dengan surat Ali Imran yang ke-134 tadi, jamaahnya saya yakin sekitar 300 lebih. 300 lebih kali 2.000 saja setiap Jumat, sudah 600.000. Sebulan ada 2.400.000. Kalau kita santuni orang fakir radius 3 kilo masjid Jami'atul Taqwa ini, 1 bulan 300.000, setahun 3.600.000, tadi 2.400.000. Kalau setahunnya ada 28 juta, masih untung gitu. Pernahkah terpikir dan tidak maukah kita menggugurkan surat At-Taubah yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir dan miskin. Sesungguhnya zakat itu tafsirnya demikian. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir dan miskin. Bangunan inilah yang tidak pernah terwujud, apalagi di era-era digital seperti saat ini. Kalau menunggu uluran tangan pemerintah, kapan lagi? Maka seharusnya inilah bangunan satu paketan dakwah Rasulullah.
Kalau kita mau memahami rukun Islam dari syahadat, sholat, akidah sosial, dan ad-daulah yang dibangunkan Rasulullah, yang kita pahamkan kepada kita, dipahamkannya kepada kita untuk kemakmuran apabila dalam satuan komunitas kaum muslimin, kemakmuran yang didapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qul rabbighfir warham anta khairur rahimin. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal muslimun, usilu wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk kemakmuran kaum muslimin itu sebenarnya 3 tahap saja. 3 tahap saja, syahadat, sholat, dan zakat. Tapi di kantong-kantong, di komunitas kaum muslimin tidak kita jumpai kondisi kehidupan yang demikian. Jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga ketika Allah menurunkan surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu negeri. Memang kondisinya sudah Allah sebutkan ternyata. Kita enggan untuk innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Enggan sekali. Untuk mengurus negeri, Allah turunkan surat Al-Balad. Di surah yang ke-90, khususnya di ayat yang ke-11 hingga 16. Falak tahammal aqobah, tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqobah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Sudah Allah sebut ternyata. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah faridatan minallah. Aku fardukan kepada Allah. Memang sukar dan mendaki. Banyak persoalan yang timbul di antara kita. Dimulai dari pengurusnya tak setuju lah. Apalagi negara ini sudah membuatkan undang-undang setiap masjid dibikin PJ. Dimarginalkan antara pengurus masjid dan pengurus PJ. Nanti kalau pengurus PJ mau bekerja, mau orang kita minta 2.000 sejumat. Kalau ada ngomel, udah balik masjid, balik PJ. Banyak lagi pertanyaan timbul. Adakah orang fakir di lingkungan kita itu? Adakah orang miskin? Lalu kita berjawab dengan hati nurani kita yang tidak tertuntung dengan wahyu ilahiyah. Yang pertama, ada tahap, 4 tahap. Memang jalan mendaki dan sukar itu. Dan itu apabila kita amalkan, maka bebaslah negeri ini terhadap kefakiran dan kemiskinan. Pengurangan beban kefakiran dan kemiskinan. Yang pertama adalah faktor rokobah. Di lain waktu akan kita bahas. Yang berikutnya, au fi yaumin ji masroma, yaitu memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Redaksi Qur'annya menantang buat kita untuk berpikir cerdas. Di kalender Hijriah maupun kalender Masehi tidak ada penanggalan tentang hari kelaparan. Yang ada 17 Agustus, yang ada dimulai dengan 1 Ramadan, Syawal. Tapi kita yakin
Hari kelaparan adalah kehidupan sehari-hari kau fakir. Fakir, dia tidak punya upaya ekonomi sama sekali. Yang kedua, yatiman jamak roba. Anak miskin, anak yatim dalam lingkaran kehidupan kita. Pernah kita menyantuni anak adik, anak kakak, anak tetangga. Kita amankan dulu posisi ini. Yang berikutnya, au miskinan jamak roba. Orang miskin yang sangat fakir. Pengenkah kita menjawab tantangan Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kau mengira kau akan masuk surga? Belum nampak dan belum jelas di antara kita orang-orang yang berjihad, orang-orang yang tidak mengeluh, yang dikatakan jalan mendaki dan sukar itu, dan kita adalah orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya, ayul islami khair? Qala tut'imut tu'amah wa taqra'us salama ala man alafta wa man lam ta'rif. Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal maupun tidak kau kenal. Itulah inti tahapan dakwah Rasulullah. Pada periode berikutnya sampai mengutus para sahabat di tahun ke-10 Hijriah dan seterusnya, Rasulullah tidak masukkan puasa dan haji. Walaupun puasa dan zakat itu diturunkan pada tahun ke-2 Hijriah. Mari kita refleksi kehidupan keislaman kita untuk membangun akidah yang kokoh, untuk membangun sosial yang kokoh, untuk membangun al-daulah yang kokoh. Jangan merefleksi kembali kurikulum kehidupan individual dan sosial kita, yaitu rukun Islam. Maka para alim ulama mengatakan, apabila kau melaksanakan 2 rukun saja, aqimus shalah wa atuz zakat, maka tuntaslah rukun Islam yang 5 itu. Man amana billah wal yaumil akhir, maka tuntaslah rukun iman itu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taz'al fi qulubana ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka la-ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.